Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, semua perhatian kayaknya ke pertandingan Timnas Indonesia lawan China ya. Tanggal 5 Juni nanti di SUGBK. Penting banget ini. Sumber kita ya seperti biasa. Ada berita, ada analisis taktik. Kita coba kupas tuntas deh buat Anda semua, biar kebayang situasinya. Ini kan kualifikasi Piala Dunia 2026, jadi rasanya udah kayak final aja ya. Iya betul. Bisa dibilang nasib kita dipertaruhkan di sini. Antusiasmenya juga gila loh, katanya tiket udah ludes. Wah, iya. Kebayang nggak tuh nanti atmosfer SUGBK gimana? Pasti luar biasa. Oke, coba kita lihat dulu deh situasinya. Jadi di klasemen grup C putaran ketiga ini, Indonesia itu sekarang peringkat 4 ya, 9 poin. Nah, China di bawah kita, posisi buncit 6 poin. Oh, jadi beda 3 poin aja. Iya, makanya kemenangan di Jakarta ini, wah harga mati, wajib menang kalau mau jaga peluang minimal ke babak 4 kualifikasi lah. Bener banget. Apalagi kan kita modalnya bagus ya, baru menang 1-0 lawan Bahrain. Nah, itu dia. Di Jakarta juga kan mainnya? Iya, pasti pede banget tim sekarang. Main di kandang lagi. Nah, kalau dibandingin sama China gimana? Mereka lagi bagus juga atau gimana? Distro itu, beberapa info bilang performa China ini lagi agak turun. Jadi kontras ya sama kita yang lagi naik. Tapi ya justru kadang kondisi gitu bikin lawan main tanpa beban atau malah jadi super defensif. Iya juga ya. Nah, ngomongin tim kita nih. Pemain diaspora kita kan lagi pada bagus ya di Eropa. Kayak Jay Itzes, Kevin Dix gitu. Ada yang baru juara malah. Betul, betul. Lagi on fire mereka. Lily Pali juga lagi bagus lagi kan? Iya, Stefano lagi nemu sentuhannya lagi. Tapi ada juga kabar kurang enaknya. Apa tuh? Ada beberapa pemain kunci yang nggak bisa main. Oh iya, siapa aja? Martin Paes sama Marcelino Ferdinand kena akumulasi kartu. Terus Ragnar Oratmangguen itu infeksi lutut katanya. Wah, sayang banget ya. Iya, lumayan ini jadi ujian kedalaman skuad buat pelatih Patrick Kluivert. Oke. Nah, kalau di kubu Cina gimana? Mereka aman-aman aja atau ada masalah juga? Pelatihnya Branko Ivankovic manggil 27 pemain sih. Ada nama-nama senior kayak kiper Wang Dalai, terus striker Wulai. Tapi mereka juga kehilangan pemain loh. Back Jiang Shenglong cedera. Terus Xie Wenning sama Lin Liangming kena kartu. Oh, sama juga berarti ya? Iya, dan yang menarik nih, ada kritik juga dari media di Cina sana. Katanya, Ivankovic ini kok banyak manggil pemain muda atau yang kurang pengalaman internasional gitu. Wah, bisa jadi celah tuh. Bisa jadi, mungkin soal mental atau stabilitas mainnya nanti. Oke, sekarang ke taktik nih. Kan Cina kemungkinan besar main bertahan ya, kayak kata pengamat Tony Ho itu. Iya, kayaknya bakal gitu lagi. Waktu pertemuan pertama kan kita kalah 2-1. Mereka mainnya gitu kan, nunggu. Nah, kira-kira Kluivert bakal pakai strategi apa ya buat bongkar parkir bus mereka? Opsinya ada beberapa sih. Bisa aja pakai 4-3-3, itu kan lumayan seimbang, bisa manfaatin kecepatan Egy atau Yakob Sayuri di sayap. Atau mungkin juga 5-4-1 kalau mau lebih solid dulu di belakang, terus ngandelin serangan balik cepat. Tapi yang paling penting sih bukan cuma formasinya. Lawan tim yang defense rapat gitu, kuncinya sabar. Harus pinter-pinter cari celah, variasi serangan, mungkin tusukan dari tengah, atau yaitu bola mati. Oh iya, Lily Pali kan jaga tuh tendangan bebasnya. Nah, itu bisa jadi senjata rahasia, tapi ya nggak bisa ngandelin itu doang. Oke, taktik udah, kondisi tim udah, tapi ada satu hal lagi nih yang agak bikin deg-degan. Apa tuh? Sejarah pertemuan kita sama China. Kayaknya rekor kita jelek banget ya. Aduh iya, ini emang data yang kurang enak didengar ya. Kita tuh udah 38 tahun loh nggak pernah menang lawan China. Serius, 38 tahun? Iya, terakhir menang itu 1987. Sejak itu, dari 10 kali ketemu lagi, kita kalah 8 kali, seri 2 kali. Wow, berat juga ya bebannya. Beban psikologis pasti ada. Tapi di sisi lain kan ada pemain ke-12. Supporter di SUGBK pasti bakal gila-gilaan dukunginnya. Nah, ini dia penyeimbangnya. Atmosfer SUGBK itu beda. Apalagi denger-denger nih, kelompok supporter diaspora kita yang dari Timur Tengah, Eropa, Jepang, Australia, itu pada mau datang langsung. Oh iya, rame. Katanya sekitar 110 orang, jauh lebih banyak dari laga sebelumnya. Mereka mau ikut Koreo La Grande Indonesia juga. Keren banget. Energi dari supporter ini penting banget buat ngangkat mental pemain nanti.
Ditambah lagi ada God bless kan nanti mau bawain rumah kita. Iya, itu permintaan langsung Kluivert ke Ahmad Albar katanya. Gokil sih. Ketua PSSI Erick Thohir juga berharap itu bisa nambah semangat juang ya. Unik banget, legenda rock sama sepak bola. Iya, semua elemen dicoba buat maksimalin dukungan. Bahkan ada skenario impiannya nih kalau semua lancar tanggal 5 Juni. Gimana tuh skenarionya? Kalau Indonesia menang lawan China, terus laga Arab Saudi lawan Bahrain hasilnya imbang, plus Jepang ngalahin Australia. Nah, kombinasi itu bisa bikin kita langsung lolos ke babak keempat sebelum lawan Jepang di laga terakhir. Wah, amin deh kalau gitu. Oke, jadi kompleks banget ya situasinya. Ada sisi positif kayak momentum bagus, dukungan supporter luar biasa, skuad lumayan oke walau ada yang absen. Tapi di sisi lain ada sejarah buruk, tekanan gede banget, sama lawan yang mungkin main super defensif. Jadi buat Anda yang nonton nanti, apa nih artinya semua ini? Ya, pada akhirnya kan semua tergantung gimana pemain di lapangan nanti ya. Gimana mereka ngatasin tekanan mental yang pasti gede banget. Terus, seberapa disiplin mereka jalanin taktik dari pelatih buat bongkar pertahanan Cina. Bisa nggak manfaatin peluang sekecil apapun, termasuk bola mati tadi. Dan yang penting juga, bisa nggak mereka nyerap energi positif dari puluhan ribu penonton itu jadi kekuatan buat main habis-habisan. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin buat Anda renungkan di rumah ya. Mengingat sejarah 38 tahun gak pernah menang itu, dan tekanan yang segede ini, kira-kira dukungan supporter yang menggila sama momentum bagus sekarang ini cukup nggak ya buat Garuda akhirnya ngeruntuhin tembok besar Cina di Jakarta? Atau kita harus siap-siap lagi sama kemungkinan pahit lainnya? Menarik buat ditunggu jawabannya di lapangan.